Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada satu hal yang sangat prinsip dalam hidup yang kita harus tahu, dan hal ini menjadi tujuan hidup kita, yang juga menjadi isi pergumulan kita setiap hari. Tidak ada hal yang lebih prinsip dari ini. Apa itu? Kita harus menghayati dan menerima bahwa jagat raya ini memiliki tuan rumah. Tuan rumah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan pemerintahan atau kerajaan. Dialah sumber kehidupan. Semua roh dari makhluk hidup yang memiliki kepribadian itu berasal dari Dia. Maka Dia disebut Bapa segala roh. Manusia diciptakan bukan sebagai makhluk gratis, tetapi sebagai makhluk yang harus menemukan tujuan dirinya diciptakan dan hidup di dalam maksud tujuan dirinya diciptakan itu. Maksud tujuan manusia diciptakan agar manusia bisa bersekutu dengan penciptanya yang juga adalah Bapaknya. Itulah sebabnya sesungguhnya di dalam diri manusia ada semacam rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun selain oleh Allah sendiri. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menjadi sesat ketika menganggap bahwa materi, keindahan dunia dengan segala isinya ini bisa mengisi kekosongan jiwanya. Sampai stadium tertentu dia menjadi sesat dan tidak pernah bisa merasakan adanya kehausan suci di dalam dirinya. Kehausan yang kudus di dalam dirinya. Bersyukur kalau Bapak Ibu masih bisa datang ke gereja. Masih bisa mendengar kebenaran ini. Supaya Bapak Ibu memberi ruangan yang cukup, yang kemudian makin hari makin besar, makin melebar, sampai kita memiliki kehausan hanya kepada Dia. Sampai kita bisa berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Kehausan yang kudus. Tetapi terus terang saudaraku, jarang sekali orang bisa mencapai kehausan tingkat ini. Karena jiwanya yang sesat, pola rasa jiwanya yang sudah rusak. Itulah sebabnya keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus. Agar kita bisa menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Yang di dalamnya termasuk
dirasakannya adanya kehausan yang kudus itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus ikut aku, menjadi muridku, kudidik. Dan untuk itu kamu tidak boleh terikat dengan dunia. Saya mengerti bahwa untuk memiliki keadaan diri tidak terikat dengan dunia itu perlu waktu. Tetapi harus memiliki komitmen, harus memiliki tekad dan kesediaan meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita manusia bukan hewan. Manusia yang bisa menikmati seni, memiliki lidah yang bisa mengecap berbagai rasa, dan segala keindahan yang Allah ciptakan untuk dinikmati. Kita bisa menikmati, bukan tidak bisa, bisa. Tapi kita tidak terikat. Kita memiliki atau Tuhan mengizinkan kita menikmati, kita menikmati. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Rumusnya adalah asal ada makanan, pakaian cukup. Jadi tidak ada yang wajib, tidak ada yang harus, kecuali sudah punya makanan, pakaian cukup. Orang-orang seperti ini bisa merdeka. Orang-orang seperti ini tidak terikat dengan dunia. Orang-orang seperti ini tidak merasa berhutang kepada dunia. Banyak orang merasa berhutang dengan cara ingin memiliki sesuatu yang kalau memilikinya ia merasa hidupnya lebih lengkap, lebih utuh, lebih bahagia, lebih nyaman, lebih aman. Ini berhutang kepada dunia. Dan orang-orang seperti ini akan tertawan, tersandera oleh dunia. Orang percaya tidak berhutang kepada dunia, tapi berhutang kepada roh. Untuk tidak hidup di dalam daging, tapi hidup menurut roh. Nah, inilah yang harus berani kita lakukan walaupun kita tidak dalam sekejap bisa terlepas dari ikatan dunia. Berhubung kita telah mengenakan kodrat dosa dengan pola rasa, suasana jiwa yang sudah terbentuk sejak kecil. Tetapi harus memiliki komitmen, tekad. Dua tekadnya. Satu, aku tidak boleh bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Punya barang ku pakai, enggak punya ya sudah. Yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Ini prinsip. Ini inti kekristenan yang tidak boleh diganti, saudara. Ini yang pertama. Yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, menanggalkan beban. Yang kedua, menanggalkan dosa. Komitmen yang kedua, kita harus berani berkata, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Memang tidak dalam satu hari kita bisa hidup suci. Tetapi kita harus berani menceburkan diri ke dalam pusaran kebenaran. Pusaran kebenaran. Kesalahan banyak orang adalah dia merasa bahwa untuk mencapai kesempurnaan harus lewat proses, nanti baru sampai kepada keberanian meninggalkan segala sesuatu itu. Proses memang berlangsung, tetapi meninggalkan segala sesuatu dalam bentuk komitmen, tekad harus dimulai sekarang.
Itulah kesalahan yang saya lakukan selama bukan saja belasan tapi puluhan tahun. Kenapa tidak bertumbuh secara signifikan? Kenapa tidak kunjung menjadi suci? Terbebas dari materi. Karena kita merasa bahwa kita harus melewat proses dulu, baru nanti punya komitmen untuk meninggalkan dunia dan hidup suci. Itu salah. Kita harus punya komitmen dulu. Aku tinggalkan dunia dan aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Jangan saudara pikir dia langsung bisa loh. Dia harus taat dulu menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin, tidak memiliki apa-apa, baru ikut Tuhan. Memang keterikatannya bisa saja ada, tapi jangan menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 17 ayat 32 dan 33. Jangan menoleh ke belakang. Tinggalkan dulu Sodom dan Gomora. Ngerti hatimu masih di situ. Ngerti, tapi jalan dulu. Dan jangan menoleh. Saya ulangi saudara. Dulu saya pikir lewat proses pendewasaan itu, nanti satu saat saya pun punya komitmen meninggalkan dunia dan dosa. Ternyata salah. Tidak signifikan bertumbuh. Hidup kita tidak kunjung bersih. Hati kita masih terikat dengan percintaan dunia. Tapi ketika kita memiliki komitmen, aku mau hidup suci. Aku mau meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Baru proses itu berlangsung. Asal jangan menoleh ke belakang ya. Jangan menoleh ke belakang. Bukan tidak bisa berbuat dosa lagi, bisa berbuat dosa lagi. Masih bisa. Tetapi setiap kali kita berbuat salah, luar biasa saudaraku. Sakitnya itu luar biasa. Kita akan datang membereskan keadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah kemudian dia sukses langsung berhasil tidak berbuat salah lagi? Oh bisa berbuat salah lagi, bukan tidak bisa, bisa. Tapi kita bertobat lagi. Hal itu akan membuat kita bisa menghayati kesucian Allah dan sekaligus kita melihat betapa rusaknya diri kita. Nah, baru kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata, yang diampuni banyak, mengasihi banyak. Jadi jangan hanya berpikir, jangan berpikir bahwa Yesus sudah mengampuni dosa-dosaku, ya sudah selesai. Sekarang ya aku jalani hidup ini, kalau salah aku minta ampun. Bagian mana? Bagian mana dalam dirimu yang salah, yang oleh karenanya kau minta ampun? Harus jelas. Roh Kudus akan menuntun kita dalam segala hal untuk bisa mencapai kesucian seperti yang Dia kehendaki. Mengapa kita harus begitu, Pak? Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tadi sudah saya katakan ada tuan rumah yang memenuhi jagat raya ini. Allah yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Allah yang memenuhi jagat raya. Tapi rohnya mau menyatu dengan kita. Idealnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Manusia bisa segambar dan serupa dengan Dia sesuai rancangannya. Maka segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, diucapkan dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaannya.
Dan itu menyenangkan hati Allah. Dengan cara itu kita membahagiakan dia, yaitu melayani dia. Itu bentuk pelayanan kita kepada dia. Idealnya begitu, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Dan dunia diciptakan dengan keadaan yang sempurna ini, saudaraku sekalian, untuk dinikmati. Dari apa yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dirasa. Perfect, sempurna. Dan di situ manusia menikmati gift, pemberian dari Allah. Secara fisik kita menikmati segala berkat jasmani. Secara rohani kita menikmati damai sejahtera Allah. Idealnya begitu, saudaraku. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa kehilangan kemuliaan Allah? Manusia tidak berkeberadaan seperti yang dia kehendaki. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa kami telah melihat kemuliaan Allah pada diri anak. Apakah berarti Yesus waktu itu tubuhnya bling-bling bercahaya? Enggak, bukan itu. Yesus memiliki fisik seperti kita, tetapi perilakunya agung. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus agung, mulia. Yang dikatakan dalam surat Petrus sebagai roh yang lemah lembut dan tentram, yang tidak melukai sesama. Setiap kata perbuatannya memberkati. Ya tentu saja Yesus pernah marah, tapi marah yang konstruktif, marah yang membangun. Kemuliaan Allah itu nyata dalam diri anak manusia ini, Yesus. Dialah model manusia yang Allah kehendaki. Ia menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Nah, keselamatan itu dimaksudkan agar kita memiliki kemuliaan Allah itu, supaya kita bisa mengimbangi Allah. Bisa mengimbangi Allah. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, bukan sekedar kita menjadi orang Kristen. Kita belajar dari Tuhan untuk memiliki kualitas diri. Kualitas diri yang memungkinkan kita bersekutu dengan Allah. Saya lari dulu, saya pindah dulu ke penjelasan lain, nanti saya akan kembali. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka bumi ini terhukum, terlaknat. Bumi melahirkan, menumbuhkan onak dan duri. Tidak ideal lagi, tapi tetap indah. Manusia yang memberontak tidak layak menikmati yang sempurna dari Allah. Maka Allah kutuk bumi ini. Manusia pun dengan karakter yang tidak seperti Allah kehendaki, tidak akan bisa menikmati maksimal ciptaan Allah yang sempurna. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Seperti ketika Sang Logos atau Firman bersama dengan Theos Bapa menciptakan langit dan bumi yang sempurna. Yesus mempersiapkan langit baru, bumi baru. Setelah ia mempersiapkan langit baru, bumi baru, ia akan datang kembali dan membawa kita. Kita siapa? Tentu kita yang sudah menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Itulah sebabnya kita menjadi orang percaya. Harus memiliki pertumbuhan yang nyata sehingga memiliki kualitas diri di mana kita bisa bersekutu dengan Allah secara harmoni.
Untuk itulah kita berkumpul setiap minggu dan hari ini untuk mendengar firman ini. Tidak semua manusia memiliki kesempatan seperti yang kita miliki, saudaraku. Tidak semua jadi umat pilihan. Menjadi umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga. Umat pilihan artinya umat yang diberi kesempatan mendengar Injil. Diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Diberi kesempatan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang, agar bisa bersekutu dengan Allah, Tuan rumah jagat raya ini, yang memang merancang manusia untuk itu. Kita ikut Yesus supaya kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, memiliki kehausan yang kudus. Jadi kalau kita mengatakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku merindukan engkau, itu betul-betul ada kehausan yang menyala di dalam diri kita, yang kuat. Tentu saja dimulai dari meninggalkan percintaan dunia dan segala dosa. Ini tentu bukan hal yang mudah, tapi ingat tadi sudah saya katakan, harus berani komitmen lepas. Saya katakan, saya menyimpang dulu menjelaskan hal ini. Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru yang sempurna, dan sekarang kita dipersiapkan mewarisinya. Itulah keselamatan atau tujuan keselamatan diberikan, saudaraku. Jadi keselamatan yang benar tidak boleh dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kita orang kafir, orang yang belum mendengar Injil, kita perlu mujizat, kita perlu berkat jasmani yang karenanya kita mencari Tuhan. Please deh, karena masih baru. Tapi kalau kita sudah menjadi Kristen 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 tahun, bahkan lebih, kita mencari Tuhan urusannya hanya bagaimana mengalami perubahan diri. Untuk memiliki kualitas diri yang bisa bersekutu dengan Allah atau mengimbangi Allah. Seakan-akan Allah berkata, belajarlah dari anakku Yesus Kristus. Supaya doa yang diucapkan terwujud. Ya Bapa, engkau dalam aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Yohanes 20 ayat 21. Selesai. Kalau kita mencapai itu selesai. Mau cari apa lagi hidup ini? Kita akan mati. Tapi kalau saya bisa nyatu dengan Allah, selesai. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, membawa kita kepada Bapa. Membawa kita kepada Bapa, dan Bapa memberikan rohnya, memeteraikan kita dengan rohnya. Ingat di Kejadian pasal 6, roh Allah mulai undur dari manusia. Mengapa? Karena manusia daging adanya. Ketika manusia suka-suka sendiri, yaitu orang-orang keturunan Set, keturunan orang benar yang masih dihinggapi roh Allah. Ketika mencari jodoh sesuka-suka sendiri, mengambil perempuan anak-anak dari Kain, keturunan orang jahat, roh Allah didukakan dan undur. Sejak itu roh Allah tidak pernah menghinggapi manusia secara permanen. Sampai ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, membawa kita kepada Bapa. Bapa baru menaruh rohnya di dalam diri kita. Tapi belum sinkron, karena karakter kita buruk. Yesus mau menjadi guru memimpin kita, tapi tinggalkan segala sesuatu.
Ibrani pasal 12 ayat 1, menanggalkan beban dan dosa, baru ikut perlombaan yang diwajibkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Artinya ketaatan seperti ketaatan Yesus yang mati di kayu salib. Baru kita bisa seperti itu. Jadi kalau kita ke gereja seperti ini atau hari Minggu, tetapi kita tidak mengerti maksud kita jadi Kristen itu untuk apa? Ini tipu-tipu, main-main, percuma. Percuma. Untuk apa? Kita kumpul untuk mendengar firman, mestinya kita merasakan kehadiran Tuhan, mendengar suara Tuhan, suara Bapa, saudara mengerti, saudara mau mengenakannya dalam hidup, baru saudara bertumbuh terus untuk bisa menyatu dengan Allah. Kalau Allah yang memiliki langit dan bumi, memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan yang tidak terbatas, berkenan menjadi Bapa kita dan masuk dalam diri kita, luar biasa. Tapi kalau kita hidup suka-suka sendiri, berarti mendukakan roh. Setelah mendukakan roh bisa memadamkan roh. Setelah memadamkan roh bisa menghujat roh. Roh Allah bisa undur seperti Kejadian pasal 6. Kita anak, hubungan kita dengan Bapa harus istimewa. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, Bapa yang menghakimi orang tidak berdasarkan muka, tidak memandang muka, tapi berdasarkan perbuatan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Dia tidak lihat mukamu walaupun kau panggil dia Bapa, tapi dia lihat perbuatanmu. Kalau kamu memanggil dia Bapa, kamu cari gara-gara. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, kamu cari gara-gara. Sebab dia tidak pandang mukamu yang memanggil dia Bapa, dia lihat perbuatanmu. Apakah perbuatanmu membuat engkau layak memanggil dia Bapa? Maka di ayat sebelumnya 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa? Sebab kalau kau memanggil aku Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Tidak ada orang yang bisa melebihi kekayaan orang yang bersatu dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih sukses dari orang yang bisa menyatu dengan Bapa. Ini yang harus menjadi, yang tadi saya katakan di awal khotbah, tujuan hidup kita. Ini prinsip, sangat prinsip. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia tidak berkarakter sesuai rancangan Allah semula, sehingga tidak bisa bersekutu. Dia tidak memiliki kemuliaan Allah karena tidak ada dalam persekutuan dengan Allah. Tuhan Yesus berkata, orang-orang benar, nabi-nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi mereka tidak melihat, tidak mendengar, karena ini untuk kamu. Mereka sudah punya feeling, ada sesuatu yang lebih dari apa yang mereka sudah capai selama itu. Tapi karena belum ada Yesus, belum zaman anugerah, mereka tidak tahu. Bahkan tidak usah bangsa Israel, saudaraku. Orang-orang Jawa saja sudah mencari
Apa itu menyatu dengan Sang Yang Widi? Maka mereka memiliki konsep manunggaling kawula Gusti. Amin. Manunggaling kawula Gusti. Mereka berusaha untuk sebersih-bersihnya hidup. Kalau perlu berpuasa, meninggalkan keramaian. Bagaimana menyatu dengan Allah, ngolah batin, betul Pak? Bisa manunggaling kawula Gusti, menyatunya umat dan Allah. Kita menyatunya anak dan bapak. Hebat sekali saudaraku. Dan itu hanya bisa terjadi atas orang-orang yang menerima penebusan oleh darah Yesus. Karena orang-orang yang menerima penebusan oleh darah Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan. Dianggap benar, menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Ini hebat. Saudara boleh punya istri, suami, orang tua, anak, kekayaan, gelar pangkat, semua lenyap. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Itu toh wes, itu saja yang kita cari. Jadi jangan membuat liturgi ini seakan-akan ibadah. Ini pertemuan bersama. Ibadah kita itu kalau kita bisa menyatu dengan Allah, yang segala sesuatu yang kita lakukan selalu menyenangkan Dia. Dan memang itu tujuan kita hidup. Karena kita bukan makhluk gratis yang suka-suka sendiri. 2-3 triliun sapi Pak dibanding seorang manusia nggak ada artinya Pak. 5 triliun sapi nggak ada harganya. 1 miliar triliun apalagi coba, nggak ada artinya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan sapi. Allah hanya bisa bersekutu dengan kita. Maka kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Nah masalahnya kualitas saudara sekarang bagaimana? Itulah sebabnya ada gereja. Makanya gereja ini tidak boleh punya tujuan lain kecuali mengubah manusia dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Gereja Suara Kebenaran Injil itu mengubah kodrat. Tujuannya ngene tok, wis nggak yang lain-lain. Orang mau ngomong kita bener nggak bener, sesat atau tidak, wis nggak usah diurusi. Amin. Dengar dulu, amin. Aduh, amin. Dengar dulu. Saudara kalau dengar begini sejahtera nggak? Anda tepuk tangan untuk kebenaran ini. Amin, saudara. Iya. Saudara ada di gereja yang tepat. Tadi saya sudah bicara dengan Bapak Gembala sidang, saudara. Ya, kita tetap ada di jalur ini. Kita tetap ada di suara kebenaran Injil ini. Kita tidak mau membiarkan gereja ini jatuh ke tangan orang yang salah. Bukan kita mau ribut, mau berantem, enggak. Kita hanya mau mengajarkan kebenaran dengan murni dan tulus. Amin. Tepuk tangan. Kolekte dikumpulkan, dihitung, lalu dipakai untuk pelayanan, dikelola dengan baik, tidak menjadi mobil mewah atau rumah mewah. Sudah saatnya kita jadi gereja yang sungguh-sungguh baru, yang mengajarkan kebenaran dan menggiring kita ke langit baru, bumi baru. Amin. Merubah cara berpikir. Jadi jangan gampang berkata sudah lahir baru. Lahir baru itu bukan suatu yang murahan. Lahir baru dilahirkan dari atas sama artinya. Mengubah kodrat sama artinya. Itu bukan proses 1 hari, saudaraku. Ya kelahiran kan tidak proses 1 malam, Bapak Ibu.
Itu baru awal. Tunggu 9 bulan. Lahir. Belum lagi proses membesarkan. Begitu, saudara. Bukan proses yang mistis yang tidak bisa dinalar, yang tidak logik, bukan. Kelahiran baru bukan suatu yang bersifat transenden yang melampaui akal, realistis dan logis dan natural. Perubahan pikiran. Kalau pinjam istilah psikologi, Pak, dari animal brain, pikiran binatang. Nah, manusia itu manusia itu ya kelihatannya di luar tuh manusia, dalamnya itu peleki kok. Betul nggak? Itu namanya animal brain. Tapi lebih baik lagi ada namanya reptilian brain. Jadi dibuat mainan masih bisa gigit juga padahal, tapi bisa dijinakkan. Tetapi yang tertinggi menurut psikologi ada new brain. Manusia jadi manusia menemukan self dirinya. Nah, itu sebenarnya maksud tujuan kekristenan itu gitu. Dan Yesus itu manusia sejati, itu artinya bagaimana dia berkriteria sebagai manusia yang bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Makanya kita semua harus seperti Yesus. Bukan hanya nyerempet-nyerempet seperti dia. Bahkan standarnya adalah hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oke. Makanya berat, saudaraku. Berat. Buat kami pembicara ini berat. Kenapa berat? Nah, kami harus jadi contoh. Harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Jadi pendeta itu tidak sulit-sulit amat, saudaraku. Sekolah teologi, memiliki gelar sarjana. Dari sarjana, nanti kuliah lagi, memiliki gelar magister. Dari magister teologi bisa menjadi doktor teologi. Banyak teolog memiliki format nilai akademis, tapi tidak memiliki format kehidupan seperti Yesus. Dan itu yang membuat saya menyesal. Dulu saya menjadi dosen, saya belum mengerti hal ini, saudaraku. Kalau orang mau mengenal Allah hanya secara kognitif, understanding di dalam nalarnya, orang tidak perlu ke gereja sebenarnya. Baca buku banyak. Tidak perlu buat apa-apa bahkan. Tapi kalau orang mau mengenal Allah, tentu kita harus mengerti nilai-nilai akademis yang baik. Memahami kaidah hermeneutik dan eksegesis. Karena Allah yang cerdas, yang very smart, yang perfect, harus diimbangi dengan nalar yang juga cerdas. Tetapi lebih dari itu harus terjadi perjumpaan pribadi. Dan perjumpaan pribadi ini harus berbasis dari kerinduan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita melayani Bapa di surga itu bukan melalui aktif di gereja. Berapa banyak kita yang aktif di gereja? Bukan menjadi pendeta seperti saya ini orang-orang yang dipanggil khusus. Tapi dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyenangkan Dia. Dan itu kehormatan. Yuk bersama saya kita bangun pagi, kita berkata, Tuhan, adalah kehormatan kalau aku boleh melanjutkan umurku hari ini. Aku mau menyenangkan Engkau saja. Aku mau menyenangkan Engkau saja.
Apapun yang engkau kehendaki untuk kulakukan, aku lakukan. Apapun yang engkau tidak ingin aku ucapkan, aku lakukan, aku tidak mau lakukan dan ucapkan. Walaupun kadang kita masih meleset. Tadi pagi bangun tidur, pagi-pagi masih gelap, saya berdoa. Aku hanya mau menyenangkan Engkau, Bapak. Bapak punya perasaan. Allah memiliki perasaan. Dan kita harus memperhitungkan perasaannya. Dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Saudara mau? Saudara mau? Saudara pasti banyak masalah. Saya tahu, saya juga punya masalah. Jangan tenggelam dengan masalah, seakan-akan masalah itu mengubur hidupmu. Kadang-kadang kita jalan di jalan berkabut. Jangankan 10 meter, 2 meter ke depan pun kita tidak tahu. Tapi dalam keadaan apapun, kita hanya mau menyenangkan Bapa. Kalaupun Anda di satu keadaan yang paling sulit, saudara bisa berkata, Tuhan, kalaupun aku hancur, aku mau hancur di tangan-Mu. Aku mau menyenangkan Engkau. Ini satu-satunya tujuan hidupku. Aku mengisi hidupku untuk ini. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Katakan bersama, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Katakan bersama, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Sekali lagi, menyenangkanmu, semua nyanyi. Amin. Dimanapun dan kapanpun dalam segala. Amin. Yeah. Sejak di bumi sampai selamanya. Saudara harus menemukan sampai bisa menyatu dengan Allah ini, harus Bapak temukan bahwa Dia itu hidup, Dia itu nyata, harus dialami. Kalau di sini hadir para teolog, mahasiswa sekolah teologi atau pendeta atau sarjana teologi, magister teologi atau doktor, pengetahuanmu tentang Tuhan itu belumlah berarti pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara punya pengetahuan tentang mesin, Anda kutak-kutik mesin, Anda bisa menjalankan mesin, betul nggak? Tuhan bukan mesin, Tuhan itu pribadi yang harus dialami. Dari pengalaman itulah saudara dibimbing kepada kehidupan yang agung, yang mulia, yang memiliki kualitas diri sehingga kita bisa nyambung, bisa bersekutu dengan Allah. Disitulah manusia menemukan kemuliaannya. Kemuliaan Allah di dalam diri orang itu, dari karakter, kualitas diri yang baik, lalu dalam persekutuan. Jangan ada yang lebih menarik dari ini. Amin. Jangan Anda pandang ada yang lebih berharga dari ini. Allah itu hidup. Mengapa Dia seakan-akan mati? Dua hal tadi itu. Kalau engkau sudah tidak bersih, kalau engkau masih terikat dengan percintaan dunia, hilang Tuhan. Betul nggak? Halo? Hilang dalam hidupmu, tidak nyata. Buktikanlah saudara, Allah yang besar, yang kudus dan maha mulia, maha agung, harus diimbangi dengan kualitas diri yang seimbang, yaitu kesucian hidup dan tidak terikat dengan percintaan dunia ini. Itu luar biasa saudaraku. Kalau sudah sampai, wah, udah gak nyari apa-apa lagi. Amin. Orang itu suka gak mau nurut. Belum punya jodoh, ngegeratak kanan kiri. Belum punya anak, rasa belum lengkap. Ngotot nanti adopsi anak. Nanti salah loh kalau tidak tanya Tuhan. Belum punya ini, belum punya itu, belum pernah jalan-jalan ke anu. Bukan gak boleh. Tuhan beri kita tuh nilai-nilai estetika juga, menikmati pemandangan alam, betul. Tapi jangan jadi tujuan. Tujuan kita itu kita menyatu dengan Tuhan. Kalau di Jakarta saya mengistilahkan itu kerek. Apa? Kurang keras. Apa? Bisa nggak lebih keras? Mana loh, kerek gitu loh Pak. Amin. Baru orang lihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Apa? Kalau sudah apa? Baru begini. Kan kalau mati begini orang. Betul nggak? Ini ciri jemaat GSKI Nginden tuh begini. Coba, indah kan? Jangan soal-soal kecil digede-gedein. Kita kalau punya perbedaan pendapat bisa, tapi jangan berkelahi deh. Soal-soal begitu kita berkelahi, aduh kampungan.
Coba sekarang kita itu menerima orang lain, kalau orang pandangannya beda ya wis. Loh, kita dengan tetangga kita yang beragama Muslim, Buddha, Hindu aja bisa rukun kok, malah sesama orang Kristen berkelahi. Betul nggak? Udah, jangan. Anda jangan berkata itu Pak Eras ikut berkelahi. Saya nggak ikut berkelahi, saya diem. Orang lain berkelahi, aku diem. Nggak perlu. Amin. Harus begini. Kalau belum krek jangan mati dulu ya. Betul? Harus apa? Kurang keras. Sing keras apa? Sip. Jadi pulang ke rumah ditanya khotbah, judulnya apa? 1, krek. Yang kedua, ini penting, del. Tinggalkan dunia, hidup suci. Jangan proses terus. Nanti sudah umur 80 tahun di ruang ICU, megap-megap masih bilang proses. Sekarang harus. Ayo bapak-bapak yang masih punya cem-ceman, telepon, kasih SMS, judulnya 1 kata apa? Del, wes del. Dia tanya, apa tuh mas artinya? Del, artinya apa? Delete, delete, udah di delete, del, lupakan. Amin. Udah kita hidup suci. Di sini juga ibu-ibu yang kerja di pekerjaan punya cem-ceman juga, kopi darat. Hari ini apa? Bisa? Sama. Yang suka mukul istri, ngomongnya kasar, tinggalkan kebiasaan itu. Loh, kok lebih kencang perempuan dari laki ya? Ibu-ibu, wanita lebih nekat dibanding bapak-bapak ini kayaknya. Coba bapak-bapak katakan del. Wes tenan. Kok ibu-ibu ikut del loh iki? Ibu-ibu katakan. Waduh, galak, lebih galak. Kayak mau jering, mau nggak dikasih makan seminggu. Galak. Saudara mau pulang bersama ke surga nggak? Kita tinggalkan dosa ya, amin. Kita tinggalkan dosa, kita mau hidup suci, taati firman Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Saudara senang mendengar firman ini? Saudara mau berubah? Pokoknya kita jangan terus nggak semangat kerja ya. Kerja tetap harus. Studi, kuliah itu bentuk cinta kita kepada Tuhan, memaksimalkan diri, saudaraku. Memaksimalkan diri. Itu bukti cinta kita kepada Tuhan, saudara. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dan Bapa akan menyertai kita secara istimewa. Karena kita anak kesukaan. Aduh, kemanapun Tuhan akan lihat kita, Bapa lihat kita. Ini istimewa. Kalau kita orang tua saja untuk anak kesayangan, kita bilang, jagain lo anakku ya. Tuh sama driver kita begitu. Kalau kita titip ke orang, tolong jagain ya. Bapak di surga bisa berkata, malaikat yang satu itu dijagain ya. Yang itu juga dijagain. Jangan sampai malaikat komplain, saya jagain dia tapi dia gak mau dijagain. Sakarepe dhewe semau sendiri hidupnya. Waduh, jangan begitu. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu,
dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula menyenangkan-Mu. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamat menyenangkan-Mu. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapak Ibu, masalah-masalah hidup itu bisa merintangi hubungan kita dengan Allah. Wanita yang dikecewakan oleh keadaan, oleh seseorang, oleh keluarga, itu bisa menjadi wanita yang pesakitan. Jiwanya luka. Pria juga yang selalu gagal dalam bisnis, gagal dalam hidup, bisa memiliki parut luka. Dan itu bisa merintangi persekutuan kita dengan Allah. Kita menganggap hidup ini kurang, bahkan tidak berharga. Bapak Ibu, saudara ini berharga sekali. Katakan amin. Sangat berharga. Karena di dalam dirimu ada komponen yang tidak ada pada hewan. Komponen yang jika itu dikelola, dimanage dengan baik, itu bisa menjadi keagungan Allah, di mana Allah bisa hinggap, manjing, manunggal, menyatu dengan kita. Amin. Dan ini tidak bisa terjadi secara otomatis, harus diperjuangkan. Ini yang dikatakan kerjakan keselamatanmu. Kita tidak bisa membangun hubungan yang ideal dengan Allah secara otomatis. Itulah sebabnya Injil diberitakan. Injil itu menyelamatkan. Karena Injil itu memperbarui. Yang tadi saya katakan, lahir baru itu bukan sesuatu yang bersifat mistik. Itu sebuah proses yang natural. Pembaharuan pikiran terus. Lewat kebaktian kita, ini kita mendengar firman. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube, cari saya di situ, khotbah saya, saudara dengar. Pasti mengarahkan saudara ke hal-hal ini. Jamin gak ada yang sesat. Dengerin dulu. Jangan mendengar sepotong. Kalau saudara mendengar utuh begini, diberkati gak? Amin. Tujuan hidup kita itu hanya itu, Pak. Nah, yang mengerikan, Pak, masalahnya waktu kita terbatas. Sementara perubahan itu melalui proses ketat. Ini masalahnya, saudara. Ada seorang pengusaha yang stres beberapa tahun lampau karena akhir tahun harus menyelesaikan bangunan. Dia seorang kontraktor. Dia datang ke saya, gimana Pak? Saya bisa bangkrut kalau kena penalti. Saya bilang begini, tidak bisa didoakan. Kamu mulai sekarang tidur di proyek. Kamu lembur siang dan malam, tidur di proyek. Benar, akhirnya dia tinggal di sekitar proyek. Terus dia bangun, akhirnya selesai.
Bapak Ibu sekarang umur tinggal berapa? Kalau umur kita 60 tahun seperti saya ini sudah mulai finishing. Jangan umur 60 tahun masih baru membuat fondasi. Makanya bersyukur yang masih muda, engkau punya kesempatan untuk berubah. Jadi bapak-bapak yang usia 60 tahun ke atas harus tidur di proyek. Artinya kerja keras siang dan malam, amin. Mengejar ketinggalan kita. Banyak masalah hidup. Jangan masalah-masalahmu menenggelamkan saudara. Tujukan perhatianmu kepada hal ini untuk menyatu dengan Allah. Apa tadi? Kurang keras. Harus. Jadi krek dan del. Kalau besok ketemu kesempatan berbuat dosa, satu kata del. Supaya kita bisa, Tuhan memberkati.